Lagi bersama saya Ilham di ngomongin saham one on one. Ini untuk channel YouTube-nya. Kali ini kita akan ngobrolin atau mengupas tuntas saham-saham telekomunikasi di Indonesia. Kenapa gue mau ngupas tuntas saham-saham tersebut? Karena memang beberapa analis juga mengatakan bahwa pada akhir tahun sampai tahun depan, ketika kita masuk masanya kampanye, masanya pemilu dan sebagainya macamnya, beberapa sektor bakalan berpotensi naik, salah satunya telekomunikasi. Nah, di part 1 kali ini kita akan membahas perkembangan saham-saham telekomunikasi yang mungkin bisa jadi untuk pertimbangan teman-teman semua nih. Jadi siap-siap ya, mungkin sedikit agak lama tapi buat teman-teman yang sedang menonton atau sedang lagi di jalan, so dengerin aja analisis gua kali ini. Disclaimer, analisis gue juga memiliki risiko, bisa saja analisis gue tidak sesuai dengan apa yang sudah diplanningkan sebelumnya. Karena memang yang namanya analisis, apalagi pasar modal, kita berdekatan sekali dengan probabilitas. So, keputusan investasi atau trading balik lagi di tangan teman-teman semua. Let's go mulai. Gua mulai dari IHSG dulu. Ini di TradingView. Ini ada composite. Masih sama sebenarnya IHSG masih masuk masanya sideways ya guys ya. Untuk kedepannya mungkin sampai akhir tahun. Supportnya di mana? Supportnya di area 6.800-an dan juga resistennya berada di area 6.961, mungkin around 6.900 sampai 7.000. Menurut gua sebelum IHSG breakout dari 6.960-an atau 6.950-an, itu IHSG ada kecenderungan yang namanya sideways. So buat teman-teman jangan jangan khawatir atau jangan heran kok gue investasi atau trading di saham atau misalnya beli reksadana saham kok flat-flat aja. Tumbuh sih tapi flat. Dan yang teman-teman perlu ketahui memang untuk acuan reksadana saham sendiri itu salah satunya adalah faktor dari perkembangan IHSG. Kalau misalnya IHSG-nya flat, maka pertumbuhan reksadana saham teman-teman sendiri juga cenderung flat. Pun begitu juga ketika kita membeli atau trading atau investasi langsung di saham. Gitu guys, karena IHSG itu kan indeks harga saham gabungan gitu. So dari point of view gue adalah IHSG mungkin sekitar beberapa bulan ini sampai akhir tahun itu cenderung sideways. Hopefully dia bakalan bisa bertahan di sideways-nya dan ada potensi positif ke atas sehingga bisa break di 6.900 dan diharapkan banget bisa break ke atas di level 7.000 karena level 7.000 merupakan level psikologi dari IHSG tersebut. Maksudnya apa sih? Nah, level psikologi adalah mungkin kayak misalnya kita suatu kompetisi itu kan paling atasnya juara satu ya. Nah di atas juara satu kan nggak ada. Nah ketika kita udah di atas kadang kita khawatir nih bakalan ada potensi ke bawah lagi gitu guys. Jadi hopefully kita doakan semua pertumbuhan ekonomi Indonesia maju karena memang setelah gue baca beberapa waktu ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau nggak salah 5,1% atau 5 sampai 5,5%. Hopefully itu bakalan terus terjaga dan terus bertumbuh serta inflasi Indonesia yang di level kurang lebih 3% ya. Correct me if I'm wrong ya, gue lupa datanya seperti apa. At least inflasi kita tetap terjaga, suku bunga juga tetap terjaga. Ya semoga pertumbuhan Indonesia terus akan maju. Nah tadi yang gue bahas itu kita bakalan ngomongin salah satunya di sektor telekomunikasi. Ada 19 saham yang sudah gue catat ini dari sumber Stockbit ya, 19 daftar saham telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek. Ini memang pada tahun 2022 ini sebagai acuan aja ya, mungkin ada saham yang keluar atau saham yang masuk. Ya misalnya teman-teman bisa mengetahuinya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Let's go, kita masuk ke saham yang pertama. Sebenarnya udah gua tulis di indeksnya ini di TradingView listnya indeks-indeks tapi di bawahnya gua tulis masukin. Kenapa? Karena gue tidak premium lagi TradingView-nya. Pertama kita masuk ke Jasnita
Telekomindo Tbk. Kalau misalnya kita lihat ini memang masih downtrend terlalu jauh ya. Mungkin untuk investasi saat ini sebenarnya ini berada di bottomnya di level 57, tapi menurut gue pribadi ini terlalu risk. Kenapa? Karena memang sahamnya mendekati 50. Tuh guys, kita lihat secara finansialnya juga, mungkin finansialnya per kuartal ya. Ini secara per kuartal laporan pemasukannya memang dia mengalami pendapatannya yang naik ya dari 33 ke 46 secara dalam kuartal kedua. Kemudian net income-nya mana ya, net income-nya? Net income-nya sayangnya turun nih. Jadi minus 190%. Wadaw, dari net income-nya mungkin secara point of view gue belum terlalu bagus. Kita lihat statistiknya, ini PR juga masih kosong segala macem ya, kurang lebih belum lah untuk di kita eksekusi. Kita masuk ke KBLV atau First Media. Beberapa waktu lalu gue sempat analisis dan memang dia naik gitu. Terus untuk teman-teman nih, dia sekarang lagi ada koreksi. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu koreksinya sampai mana, kurang lebih di area sini, area Fibo. Mana sih? Sebentar ya guys. Area Fibo atau di area 98. Kalau ada indikasi kenaikan di 98, teman-teman bisa mengambil atau cicil saham ini untuk jangka panjang. Ya, karena memang yang tadi yang gue bilang ini masih disclaimer mode on, dan salah satu sektor yang katanya berpotensi bakalan naik ya, salah satunya telekomunikasi. Lanjut kita ke Linknet Tbk. Kalau saat ini masih downtrend. Kalau dari gue sendiri sih memang sempat ada kenaikan ya, tapi dia masih cenderung ke downtrend. Kemudian Telkom bagaimana? Nah, Telkom ini cukup unik. Kemarin juga sempat dianalisis masuk ke stock picknya, ngomongin saham one on one, udah take profit sekitar 10%. Nah, untuk teman-teman yang mau ngambil saham Telkom bisa-bisa aja ya menurut gue pribadi, tapi balik lagi ya balik lagi. Ini memang supportnya Telkom berada di 3.700 dan sekarang ditutupnya di kemarin close berapa ya? Close di 3830. Kalau kita lihat ya, kemarin sempat naik ya hari Rabu tanggal 16 Agustus. Sebenarnya bisa-bisa aja kok, bisa-bisa aja teman-teman yang mau nyicil Telkom di area 3840 sampai 3810 sampai 3840 ini bisa-bisa aja untuk dicicil. Tapi balik lagi, karena memang kecenderungan sekarang Telkom masih downtrend menuju sideways, jadi jangan terlalu berharap banyak untuk pertumbuhan yang terlalu signifikan. Memang yang namanya salah satu Telkom ini juga saham-saham defensif, yang mana ketika bertumbuh memang dia bertumbuh sih tetap bertumbuh, tapi tidak kayak gimana tiba-tiba 15% atau 70% gitu, enggak guys. Ini bisa jadi pilihan untuk investasi ini untuk saham Telkom. Next ke Bali atau Bali Taurindo. Nah, ini cukup volatile ya. Maksudnya volatile tuh bisa naik 5%, bisa turun berapa persen gitu ya. Terus bagaimana untuk investasi atau tradingnya? Sebenarnya sekarang saham Bali ini untuk jangka pendek oke ya, karena dia lagi sudah melewati masa koreksinya. Pun kalau teman-teman yang ingin trading kecil-kecilan, ini gue bisa kasih bocoran tipis-tipis. Ini sekitar 1:8 sih, atau bisa 1:2 atau 1:2 itu TP-nya di 900 dan juga SLA di 765. Ini untuk Bali, tapi disclaimer mode on lagi ya, karena ini hanya analisis gue pribadi. Kemudian di Betel Bakri Telkom, karena apa? Oh, bobo. Nggak tahu, ini nggak ada naik turunnya, kita skip aja guys.
kemarin terus kita ke Sen, ini masih ada downtrend yang cukup cukup padat ya downtrend ya, belum ada pembalikan arah. Kita lanjut ke Excel. Nah, Excel juga wow, wah, bocor dong nih. Excel sebenarnya lagi ada di perjalanan ya guys. Kurang lebih di 2480 untuk target profitnya. Untuk nanya gimana kak caranya ini nganalisis bla bla bla, teman-teman bisa aja masuk ke grup Discord gue yang bakalan nanti gue tulis di deskripsi. Ini memang Excel buat teman-teman yang mau cicil sebenarnya bisa aja sih di area-area 2350, 2230 sampai 2380 di area-area sini. Teman-teman kalau yang mau nyicil bisa-bisa aja. Tapi balik lagi disclaimer mode on. Memang ini untuk jangka panjang seperti Telkom, Excel. Kemudian next friend. Belum ya guys ya. Masih kecenderungan dia downtrend. Ini apa nih? Oh. Wow. Bekas analisis tuh. Ini belum, terus ke Gihon telekomunikasi juga masih kecenderungannya downtrend, belum ya, belum terlalu menarik menurut gue pribadi. Gold juga pergerakannya rada horor, belum. IBST inti bangunan juga belum. ISAT atau Indosat ini kalau yang mau nyicil sih agak ketinggian ya. Kalau gue sih nunggu dia turun dulu, turunnya di support area 8350 ya guys ya. Karena kalau gue rasa lihatnya tinggian ya untuk Excel. Ada double top dari mana ya, pokoknya gue ngeliat sesuatu double top lah. Double top double bottom, sorry. Terus kita ke LCKM, enggak. OASA, boom. Waduh. Ya. OASA juga salah satu target yang masuk dalam stock pit di Discord gua untuk teman-teman. Baik lagi cuma reminder kalau misalnya teman-teman penasaran bagaimana cara menganalisis atau pengen tahu stock pit pilihan, teman-teman bisa join Discord yang ada di link sekarang. Ini untuk OASA targetnya 240, potensi profit 57% kalau teman-teman ngambil di sini. Itu deh guys. Kalau misalnya teman-teman mau ambil, ini sekarang ada di resisten, supportnya di area 1 sekitar 177 sampai 180. Untuk super solusi tunas Pratama not interest. Tebik, oh iya, wah itu kok ada yang SLK gitu ya, memang namanya analisis. Ada yang kena stop loss. Untuk Tebik sendiri teman-teman bisa cicil untuk beli ya jangka panjang ketika di area 2060 atau sekitar sinilah gitu, nggak apa-apa. 2040 sampai 2100 untuk cicil-cicil saham Tebik. Terus ke Tower ini kemarin habis TP juga Tower. Sebelumnya SL terus sekarang TP. Sekarang lagi ada, dia kemarin belum bisa melewati resisten di 1025, maka ada potensi balik lagi ke supportnya di area 955. Kalau misalnya teman-teman yang ingin mau beli, tungguin dulu di supportnya, cari break sini, ambilnya di sini, ada potensi naik baru ke atas. Tuh. Ini proyeksi dari gue ya, disclaimer mode on. MTEL, wah sudah naik MTEL-nya, rada telat nih guys. MTEL targetnya tuh kurlep di 755. Nah, begitu aja sih kurang lebihnya teman-teman. Mungkin ada beberapa stock pick yang jadi bocoran dan pilihan. Untuk lengkapnya teman-teman juga bisa lihat di Discord nih, Discord
Don't switch. Discord ngomongin saham, di sini ada yang general, di sini ada yang premium area. Ini sebagai apa ya namanya? Sebagai gambaran ada apa aja yang terdapat di Discord. Yang pertama roles-nya, event, moderator only, ini general, ada news, ada discussion, ada YouTube, ada weekly market update, ini yang premium area, stock pick, terus jadwal dividen, discussion, trading tracker dan sebagainya macam. Trading tracker ini portofolio yang gua analisis. Gitu, ini disclaimer mode on gitu, discussion segala macam. Kurang lebih gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin tahu tentang analisisnya, ingin tahu seputar berita-berita saham terkini, teman-teman bisa join Discord yang ada di deskripsi. Gue Ilham udah dari dulu selalu ingat bahwa trading juga memiliki risiko. Sampai ketemu di next episode. Bye bye. Terima kasih.